Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar murid-murid sekalian? Baik. Alhamdulillah. Ya, kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Baiklah, kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita membaca doa sebelum belajar. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, Bapak akan ngajikan dulu ya. Tio, Hadir, Pak. Billy, Hadir, Pak. yang ngajar siapa? Akbar. Akbar belum hadir, Pak. Lagi DC. Yalah, kita akan belajar mengenai pembiasaan berpikir kritis dan semangat mencintai. Iptek. Ada yang tahu Iptek itu apa? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Iptek ialah ilmu pengetahuan teknologi. Bila di dalam materi kita ini, Bapak akan menjelaskan di dalam surah Al-Imran ayat 190 dengan ayat 191. Baiklah, ada yang bisa bacakan? Kepada Bibi, Bapak. bacakan surah Al-Imran ayat 190. Surah Al-Imran ayat berapa? 190. 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la yatimmu lil albab. Rio, lanjut deh. Surah yang 191. 91. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban sadaqallahul azim. Silakan. Terima kasih. Itu kan di dalam surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 kan, itu di dalamnya ada tentang materi kita yang mana membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek di dalam surah Al-Imran ayat 190 sampai
ayat ini di eksplisit yang mana mengajak kita untuk merenungkan ciptaan Allah di langit dan di bumi, yang mana fokusnya bukan sekedar melihat melainkan memikirkan dan merenungkan, berpikir kritis. Dan yang mana artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapatnya tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Yang mana ayat-ayat ini menantang kita untuk tidak menerima begitu fenomena alam, melainkan menggali lebih dalam atau disebut fondasi dalam berpikir ilmiah. Kemudian dalam ilmu pengetahuan teknologi tadi, yang mana ilmu fisika, astronomi, kemudian biologi, ilmu tersebut lahir dari upaya manusia untuk memahami tanda-tanda ini. Jadi tanpa sikap kritis untuk bertanya mengapa dan bagaimana, tidak akan ada penemuan ilmiah. Yang mana ayat 191 lebih lanjut menggambarkan ulil albab, yang mana orang-orang yang berakal. Jadi yang mana senantiasa berzikir dan berpikir, menunjukkan bahwa ilmu dan iman tidak bertentangan. Kemudian di dalam ayat-ayat ini terdapat beberapa poin penting. Yang pertama di dalam materi kita itu ialah menggunakan akal, yang mana umat Islam diperintahkan untuk berpikir kritis dan menganalisis dan tidak menerima sesuatu secara pasif. Kemudian tadabbur alam, yang mana fenomena alam akan menjadi laboratorium terbuka bagi umat manusia untuk mengkaji ilmu pengetahuan. Kemudian keseimbangan zikir dan fikir, yang mana berpikir kritis harus disertai dengan kesadaran spiritual agar ilmu tidak menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut tafsiran menurut surah Ar-Rahman ayat 33. Mudah-mudahan Anda bisa dapat menyampaikan surah ayat Ar-Rahman ayat 33. Tafsirnya apa? Tidak, bacakan aja surah atau ayat dengan artinya. Ayat 33. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi inastaqtu an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna ila bisulqain, yang artinya wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Makna yang terkandung di dalam surah Ar-Rahman ayat 33, apakah ada yang tahu makna dari artian tersebut? Kata tadi, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah kamu. Tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan ilmu dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makna yang terkandung yang pertama ialah mendorong eksplorasi, yang mana ayat ini mendorong manusia untuk menjelajahi ruang angkasa, bumi atau segalanya. Kemudian yang kedua, iptek sebagai sarana, yang mana menembus langit dan bumi hanya bisa dilakukan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian tergantungnya pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kemajuan ilmu pengetahuan teknologi tetap dalam batasan izin dan kuasa Allah.
mungkin itu yang dapat dipahami di dalam surah Al-Imran ayat 190 dan ayat 191. Kemudian tadi contohnya di surah Ar-Rahman ayat 33. Saya akan menanya kepada murid-murid sekalian, apakah ada yang tahu berpikir kritis dalam Islam itu apa? Saya Pak, Apa? setahu saya Pak, berpikir kritis berarti dalam pandangan Islam ya Pak. Ya, Berpikir kritis dalam pandangan Islam itu kita berpikir dengan pemikiran yang matang Pak, mengambil keputusan yang tepat dan matang. bisa jadi dia Tentang Pak. berpikir kritis. Tidak sembarang mengambil keputusan Pak. Nah, lebih tepatnya tidak mudah menerima informasi tanpa analisis. Kemudian menggunakan metode ilmiah, yang mana observasi atau hipotesis, eksperimen dan kesimpulan. Kemudian berpikir kritis itu dalam Islam adalah menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi, bukan sekedar bacaan. Jadi kita bukan sekedar membaca surah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kita membaca kan ada itu artiannya kan, biar lebih jelas artinya apa. Jadi kita bukan hanya sebagai umat muslim yang unggul, kita bukan hanya sekedar membaca ayatnya saja, tapi tidak dapat memahami artiannya. Kemudian cinta terhadap ilmu pengetahuan teknologi, ada yang tahu? Cinta terhadap ilmu pengetahuan teknologi, cinta dalam ilmu pengetahuan teknologi di dalam Islam apa? Coba Baik apa? Kalau udah dari surah-surah tadi, Al-Imran tadi, Ar-Rahman, mungkin dari pengetahuan Pak. ya bisa. Contohnya penemuan pena, Ya, tinta, itu termasuk dari kemajuan teknologi Pak. ya bisa jadi. Dan Ya, kita harus mencintai itu kan Pak. ya kita harus cinta dengan apa yang telah diciptakan. Ya. Nah, dia ingin berpendapat. Belum tahu. Maaf kalau saya mau agak ngeblank Pak. Ngapain tadi? Udah makan? Lanjut Pak. Pak. Belum. Cinta terhadap ilmu pengetahuan teknologi, yang mana Islam mendorong penguasaan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Kemudian di dalam surah Ar-Rahman tadi kan dalam ayat 33, yang mana memberi kita motivasi untuk mengembangkan teknologi termasuk penerbangan antarktika dan pengetahuan modern. Kemudian umat Islam yang unggul dalam ilmu pengetahuan teknologi akan mampu membimbing peradaban. Kemudian relevansi dalam kehidupan modern, yang mana melawan sikap anti ilmu dan takdir buta. Kemudian mengembangkan riset dan inovasi sesuai kebutuhan zaman. Kemudian menjadikan kepuasan ilmu pengetahuan teknologi sebagai ibadah dan kontribusi bagi kemanusiaan. Di dalam Al-Quran melalui surah Al-Imran ayat 190, kemudian ayat 191, dan juga surah Ar-Rahman ayat 33, yang mana menjadikan kita dorongan kuat bagi kita sebagai umat muslim untuk berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan serta teknologi, yang mana Islam tidak menolak ilmu pengetahuan teknologi, justru malah mendorong perkembangannya sebagai wujud tafakkur dan tadabbur atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berpikir kritis, umat Islam mampu menyaring informasi, mengambil manfaat dari fenomena alam, kemudian menghindari kesesatan dengan semangat mencintai ilmu pengetahuan teknologi. Kemudian umat Islam dapat mengejar ketertinggalan peradaban dan kembali menjadi umat yang unggul. Kan banyak tuh biasanya kan orang
dijatuhkan, yang mana Nabi kita kan membawa kita dari zaman yang kegelapan hingga terang benerang. Jadi maksudnya itu dari zaman nenek moyang kita sampai zaman modern yang sekarang ini, kita termasuk ilmu pengetahuan teknologi modern. Ya mungkin cukup sekian pertemuan kita di siang hari ini. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.